Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, Prodi Bisnis Digital semester 4, NIM 09105813200001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi dan contohnya. Definisi dari sistem informasi atau SI secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Abad ke-21 ini, penerapan sistem informasi tidak hanya diimplementasikan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi saja, namun kebutuhan proses bisnis lain juga sangat membutuhkan kontrol dari sistem informasi, sehingga sistem informasi terbentuk sebagai tipe khusus dari proses kerja. Adapun contoh-contoh dari sistem informasi, yang pertama itu e-commerce. E-commerce termasuk ke dalam sistem informasi yang penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, di mana setiap kebutuhan transaksi jual beli barang atau jasa dapat dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web maupun mobile. Contoh dari platform bisnis yang menggunakan e-commerce adalah Tokopedia, Amazon, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Yang kedua itu e-learning, merupakan sistem informasi untuk pengelola berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengelolaan data, pendidikan dan peserta didik, serta informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Penerapan dari e-learning sendiri banyak digunakan untuk instansi pendidikan formal baik negeri maupun swasta untuk mempermudah proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Yang ketiga itu Flag Management System, merupakan sistem informasi yang membantu proses monitoring logistik dan pengiriman barang supaya proses tracking menjadi lebih sistematis dan terpusat. Biasanya FMS menggunakan fitur deteksi berdasarkan lokasi dengan menggunakan bantuan GPS. Yang keempat, Knowledge World System, yaitu sistem informasi yang memuat berbagai data terkait ilmu pengetahuan. Kemudian informasi tersebut diolah sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh pengguna untuk memecahkan sebuah masalah dengan tepat. Berikutnya yang kelima, Office Automation System, merupakan sekumpulan sistem yang menggabungkan beberapa peralatan IT pada perangkat server untuk kebutuhan jaringan komputer. Tujuan utama pada penggunaan OAS sendiri adalah memudahkan proses komunikasi agar berjalan menjadi lebih efektif dan efisien. Contoh keenam atau contoh yang terakhir adalah TPS, yang merupakan sistem informasi yang digunakan oleh organisasi maupun perusahaan untuk kegiatan operasional bisnis tertentu secara rutin. Proses implementasi dari TPS adalah kegiatan transaksi keuangan, registrasi ulang, dan aktivitas administrasi yang lainnya.